selaku Ketua TPN Ganjar Mahfud. Berikut adalah simbolis setelah akhir. Sekali lagi tepuk tangan hadirin semua. Para partai pengusung, kami mohon untuk melihat ke arah rekan-rekan kamera. Dikit-dikit. Apa ya? Saya hanya terima hadiah dari Ketua TPN. Itu hasil halal bihalalnya, menerima hadiah dan belum dibuka. Isinya apa? Ya kan? Udah? Sama Pak Mahfud dong. Saya lah. Mana senota nih? Sen. Acara anak muda. Mana? Prof, jadi halal bihalal sekalian ini TPN ya, pembubaran TPN. Ya, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini halal bihalal sekaligus pembubaran tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sehingga Ganjar Mahfud sekarang menjadi suatu ide, menjadi suatu gagasan bagaimana supremasi dibangun, supremasi hukum, kemudian meritokrasi, dan seluruh gagasan-gagasan keberpihakan kepada rakyat melalui suatu budaya berprestasi, melalui suatu proses. Sehingga Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu saja sebagaimana tadi disampaikan dalam sambutannya akan terus berjuang bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Perjuangan itu tidak mengenal kata akhir. Terima kasih. Tadi Pak Ganjar sempat bilang dia komunikasi akan terus berjuang tidak masuk kabinet. Itu mencerminkan sikap partai bagaimana? Ya, yang penting dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud tadi menegaskan bahwa pemilu ini tidak merubah seluruh komitmen bagi masa depan rakyat, bangsa, dan negara. Dan ruang pengabdian itu begitu luas. Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat proses meritokrasi agar tetap berjalan, terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan pilkada serentak. Tentu saja pemilu 2024 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidak boleh dirampas dengan cara apapun. Tapi komitmen Pak Ganjar tadi berarti mencerminkan sikap partai. Ya tentu saja, karena itu merupakan sikap kenegarawanan, suatu sikap yang sangat baik bahwa pemilu tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, P3, Perindo Hanura, dan Pak Ganjar Prof Mahfud di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara. Terlebih saat ini kita menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan, investasi yang menciptakan lapangan kerja untuk rakyat, kemudian persoalan terkait dengan dampak global warming, dampak pertarungan geopolitik global, semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa, dan itulah energi yang akan diberikan. Mas Hasto, ini kan PDIP Jakarta kan sudah merilis beberapa nama untuk disiapkan dalam pilkada DKI. Tanggapan Mas Hasto atau? Ya, nama-nama sedang digodok. Hari ini kami juga rapat secara maraton terhadap kepala daerah PDI Perjuangan yang berprestasi, yang memperoleh kenaikan kursi di DPRD tingkat kabupaten kota lebih dari 70. Hari ini telah kita keluarkan surat tugas untuk terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam rangka pilkada serentak.
nama-nama terkait dengan siapa yang menjadi calon gubernur di wilayah-wilayah yang menjadi sorotan publik seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, dan hampir seluruh Indonesia termasuk Papua dan Aceh yang terus dilakukan pencermatan. Pak Andika masuk di DKI ya? Ahok dan adanya kemungkinan Mas Anies juga bisa mendaftar di PDI, Mas? Ya, jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Ya, proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur incumbent, kemudian wakil gubernur incumbent, juga terhadap nama-nama kepala daerah PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk dicalonkan di tingkat provinsi. Terima kasih. Maaf lahir batin semua ya. Mau tanya apa tuh ke Pak Ganjar? Oke, kita selesai ya. Yuk. Ada yang mau nanya? Oke. Udah, Anda Mas, nggak? ini kan TPN akhirnya sudah resmi bubar nih, Mas. Nah, ini gimana langkah politik Mas Ganjar ke depan dan juga Prof. Mahfud langkah politiknya ke depan seperti itu? Oh, kalau saya anggota partai maka tidak akan berhenti berkegiatan politik. Manusia human itu ya bisa meninggal, mati sekali. Tapi kalau politisi bisa mati berkali-kali. Dan kegiatan kita cukup banyak, kegiatan kami cukup banyak. Mama PDI Perjuangan sebentar lagi mau rakernas menentukan sikap, tentu kita sangat sibuk. Pak Mahfud aja sekarang dimintai banyak sekali pendapat-pendapatnya, tentu saja banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita. Kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar dan kegiatannya akan banyak sekali dimanapun. Sudah ketawaran mungkin dari Nggak ada. Saya masih terus berjuang. Politik itu sangat luas. Ada yang lewat partai politik, ada yang lewat gerakan politik. Nah, gerakan politik itu bisa dilakukan di partai seperti Mas Ganjar sudah punya. Nah, ada gerakan politik di luar partai. Civil society itu gerakan politik. Tapi bukan partai politik. Ormas itu gerakan politik. Anda itu pers itu gerakan politik karena ingin mengarahkan kebijakan negara. Nah, saya itu sedang berkonsolidasi untuk mengkonsolidasikan kembali civil society yang pernah berjaya lah dalam satu barisan untuk membangun demokrasi. Kemudian saya kembali ke kampus dan tentu terutama meluruskan cara kita berhukum. Nah, cara kita berhukum ini sekarang sedang agak rusak, ya. Ketika membuat undang-undang lalu dikeluarkan dengan selera-selera elit yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Itu dalam berhukum sehingga dituangkan di undang-undang. Kalau di undang-undang itu tidak lolos karena protes masyarakat, pengadilannya yang dikerjain. Jadi berhukum itu membuat undang-undang dan menegakkan hukum di pengadilan. Nah, sekarang tadi saya katakan sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus loh. Kalau ada kegiatan politik lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan yang tidak penting ditambah yang macam-macam lah. Nanti setiap ada pemilu jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, nanti 5 kali pemilu udah negara ini udah banyak sekali menterinya gitu. Seharusnya tidak sampai ke situ politik itu. Ya sudahlah, menang ya menang, lakukan itu sesuai dengan kemenangan, kembali yang ke profesional. Nah, saya akan mengawal di bidang hukum seperti itu.
Pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, ada di kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus ditata semua agar negara ini selamat. Gitu aja. Pesan-pesan, ya nggak ada masa kasih kesan-pesan. Yang ada adalah cerita sebuah proses politik yang sampai titik akhirnya kemarin ada di MK. Nah, semua sudah bisa melihat bagaimana keputusan-keputusan yang diberikan, termasuk dissenting yang ada. Nah, tugas kita adalah melakukan pembelajaran. Pak Mahfud tadi sampaikan ya, bagaimana hukum mesti ditegakkan. Saya juga komunikasi intens dengan Pak Mahfud, dengan partai-partai, bagaimana demokrasi harus berjalan. Karena sebentar lagi kita mau pilkada. Jangan sampai sistem yang tidak benar nanti di-cloning di pilkada dan kemudian pemenangnya sudah diketahui sampai hari ini. Kalau pemenang sudah diketahui pada hari ini, tentu demokrasi akan mundur, setback, dan kita tidak mau. Ya. Oke ya, makasih ya. Terima kasih Mas.